Oke, selamat malam. Panggilnya apa nih, Kak? Mas, Ko? eh Bebas lah. Oke, Aja kak, kak, kak. Kak Deo. Oke, Kak Biar Deo. kayak bincang politik anak muda banget kan. Asik. Oke, Kak Deo, ngomong-ngomong soal politik. Kak Deo sudah memakai jaket PSI nih. Widih. Asik. Boleh dong background sedikit tentang Kak Deo ini apa sih? Gitu. Yang sana guys ya, caleg Caleg. wakil satu kan. Jadi bagian aku banyak ada di profesional, aku juga bisnis, dan Februari berkesempatan untuk join di kompetisi, bukan kompetisi lah ya, di kesempatan inilah untuk maju dalam posisi pileg ya, posisi caleg di daerah rumah ya di Kota Tangerang. Waktu itu sebenarnya background story kenapa mau join itu dari dulu udah happy, suka ya politik ya. Karena dulu pas zamannya PSI baru banget terbentuk waktu itu ya 2000, gue sendiri lupa 2009, 9 ya, 2009 kalau nggak salah atau 2010 gitu. Nah itu gue salah nggak ya? Gue takut salah gimana ketua umum gue. Salah kan 2014 ternyata beda Nah, satu. Beda satu pileg. Beda 5 tahun 2014 ya. Itu gue lumayan ini ya, awal-awal lumayan bisa dibilang ngefans sama PSI dulu. Kayak, wah anak-anak muda banget. Dulu tuh kayak beda lah gitu dibanding partai-partai lain yang dulu kan kesannya, waduh, tua-tua semua yang orang partai ya gitu. Sedangkan ini kayak fresh, jiwa muda segala dan membawa muka baru, brandingan baru dan selalu ngomongin anak muda dan sebagainya. Dari 2014 gue udah ngefans lah. Jadi gue udah ngikutin sepak terjang PSI dari 2014. Dan di 2023 mereka kan ada kayak buka gitu lah untuk tanda petik lowongan caleg gitu lah ya di daerah masing-masing gitu. Dan gue ya apa ya lumayan terpanggil lah gitu sebenarnya gitu, dan akhirnya ya gue daftar mengikuti segala proses, mengikuti seleksi, mengikuti interview, mengikuti macam-macam proses yang sudah disiapkan PSI, dan ya lolos dan ikut kontestasi. Kalau itu cerita masuk oh. pileg, cuman backgroundnya ya sebenarnya banyak ya, profesional, kerja profesional, bisnis juga iya gitu gitu. Ngomongin soal PSI nih, Kak Deo. Hmm. Kenapa pilihannya jatuh ke PSI selain dia itu adalah partainya anak-anak muda, partai-partai yang apa banyak mensupport anak muda. Ada pertimbangan lain nggak kira-kira? Beberapa hal yang gue tahu itu, pertama eh di PSI itu gue masuk maju sebagai caleg itu kayak no fee lah gitu, gratis. Jadi emang buka ruang sebesar-besarnya untuk anak muda, karena kan ya salah satu yang benar-benar membuat anak muda tuh susah turun ke politik kan pasti karena biaya politik gede ya gitu. Betul. Dari sini anak muda dikasih ruang, jadi benar-benar kita dari proses gue daftar sampai gue benar-benar jadi caleg, benar-benar ada di kertas suara itu gak, gue nggak ngeluarin satu peser pun untuk bayar ke partai gitu. Itu pertama. Kedua, gue suka value-nya karena hmm, yang sejauh gue tahu PSI itu eh, untuk orang-orang yang udah kepilih, misalnya mereka ada jabatan publik, misalnya sebagai DPR, DPRD segala macam itu, gak ada potongan uang ke partai gitu, gak ada, anggapannya administratif gitulah ya. Sedangkan partai lain itu pasti ada gitu. Jadi kalau lu digaji jadi DPR tuh ada potongannya segala macam. Itu ya buat, menurut gua suatu value baru lah ya, yang menurut gua ya gue suka gitu. PSI itu apa ya?
Pokoknya inklusif banget lah. Jadi gue masuk itu bener-bener di open dengan sangat ramah gitu ya sama DPD Tangerang Kota Tangerangnya, dan ya oke lah, mereka sangat open gitu untuk anak muda kalau emang benar-benar punya minat ke politik tuh pasti didukung gitu. Oh. Itu sih yang kurang lebih lah ya. Mhm. Banyak sih yang lain, cuman bisa 2 jam nanti kalau diceritain. Berarti secara garis besar PSI itu fully support anak muda yang pengen terjun di dunia politik seperti itu, Kak Dev. Iya, fully support, tapi tetap gini ya. Fully support, tapi tetap mereka itu benar-benar nggak sembarangan juga ya, maksudnya. Hmm. Mereka juga Siapa benar-benar aja yang mau jadi boleh gitu proses enggak. rekrutmennya juga agak lumayan berat ya menurut gue ya. Jadi tahapannya juga panjang sampai gue kepilih. Salah satu yang kepilih, jadi di daerah gue itu cuman 9 ya gitu. 9 yang kepilih untuk maju, dan gue salah satu yang kepilih gitu. Jadi lumayan ketat juga. Tapi pasti kalau mau join ke dalam partainya, kayak mau aktif segala macem itu udah pasti di welcome banget gitu. Tapi kalau lu untuk maju gitu itu lumayanin juga sih, ada seleksinya juga tetap gitu. Oh, oke oke. Nah, kalau ngomongin soal PSI kan pasti tidak jauh nih dengan kaum milenial, dengan Gen Z, dengan anak-anak muda lah pada umumnya. Nah, kalau menurut Kak Deo sendiri nih, untuk di zaman politik di tahun-tahun ini, gimana sih peran milenial itu terhadap politik? Apakah sudah cukup melek atau masih cuek aja atau gimana, Kak? Menarik pertanyaannya. Kan bakal nanya tentang dinasti politik. Enggak Wah, ya? rencana mau ke progresif sih. Oke. Peran milenials ya. Inilah yang bikin gua tuh eh, suka tarik napas ya tentang peran milenials. Jadi ya sangat masih kurang lah menurut gua Hmm. tentang kesadaran milenials, Gen Z, nanti nextnya ada Gen Alpha, itu masih sangat kurang ya menurut gua. Partisipasinya minim banget di politik. Tapi gua nggak bisa nyalain mereka juga. Hmm. Karena apa? Karena satu, sistem politik kita yang memang agak ribet ya gitu. Menurut gue ribet banget. Kedua itu eh, apa namanya? Mungkin informasi yang kurang komprehensif ya yang diterima sama milenial tentang politik gitu ya. Jadi mungkin mereka melihat politik tuh sebagai, kebanyakan ya kalau gue bener-bener ngobrol milenial, mereka tuh kebanyakan melihat politik sebagai suatu show aja gitu. Jadi mereka bener-bener yang ditampilkan di media kan ya si A lawan si B debat, and then segala macem, nanti ada drama ini drama itu, jadi kayak itu framing-framing kayak gitu itu yang bikin milenial kadang, ya milenial kan orangnya nggak mau fancy, nggak mau ribet gitu kan. Nah, Yes. udah keburu ngeliat kayak gitu tuh kadang mereka cuma lihat ya politik cuman kayak panggung ini doang, panggung sandiwara gitu, cuman Hmm. show gitu, political show doang, and then ribet banget kayak politik, dan mereka juga nggak ngerti misalnya apa sih yang bisa gue lakukan kontribusi politik itu masih kurang banget gitu. Karena ya itu gue ngasih salah juga dari eh, anak-anak milenial juga gitu. Tapi satu sisi gue di sini mau encourage juga sih untuk teman-teman juga mungkin atau yang dengerin nanti, untuk peduli dengan politik. Why? Karena ya apa ya, eh, semua kebijakan, semua hidup kita itu benar-benar tergantung sama politik gitu. Jadi Yes. itu sih, anak muda harus, kalau bukan kita kapan lagi gitu. Karena tapi ya itu, gue gak tahu aja ya Mas Boy, itu tuh beratnya minta ampun ya. Jadi ya harus anak muda yang siap, let's go gitu. Ya. Ini menarik sih kalau kita ngomongin kenapa anak muda itu nggak terlalu peduli ya, bisa dibilangnya tidak terlalu peduli dengan politik gitu.
Nah, apakah mereka berpikir siapapun yang menang nggak akan berpengaruh ke dalam hidup mereka nih? Kalau ada pemikiran seperti itu, kira-kira gimana nih, Kak Dio? Itu bener banget karena gini, ini juga yang gue mau. Jadi ini ya, ini cuman pikiran gue doang ya. Hmm. Jadi sistem itu mungkin harus dikoreksi sedikit karena kan sekarang demokrasi multi partai ya. Jadi Hmm. di mana ya saking kayak ini demokrasi coy. Jadi kayak Hmm. semua orang yang bisa mau bikin partai dan punya kemampuan bebas gitu kan. Akhirnya kita terjebak di satu masalah ya menurut gua apa namanya apa sih istilahnya gue lupa intinya terlalu banyak pilihan lah. Hmm. Ya. Jadi partai itu ada puluhan, Hmm. terus satu satu partai itu satu daerah nyalonin berapa belas orang gitu dan ya itu wah bener-bener menurut gue sih gue nggak tahu ya menurut gue pribadi pendapat gue sebagai politisi itu harus dikaji ulang ya karena misalnya kita ngelihat di Amerika misalnya yang bener-bener udah matang demokrasinya tuh partai cuma dua kan, Hmm. Republik sama Demokrat gitu. Jadi mereka jelas gitu. Jadi mereka kalau gua lebih setuju dengan ideologi Demokrat, gua akan ke Demokrat gitu. Kalau gua lebih setuju dengan ideologi Republik, gua ke Republik gitu. Jadi di situ akan lebih simpel dan orang tuh jadi lebih nggak bingung, lebih tahu identitas politiknya gitu. Sedangkan di Indonesia tuh masih sangat kacau menurut gue pribadi sistemnya. Jadi eh, anak muda terutama tuh bingung sekali gitu kayak pilihan terlalu banyak. Kayak siapa yang masih ingat yang kalian coblos siapa waktu di legislatif kemarin? Ingat gak? Di kertas suara tuh caleg-caleg nyoblosnya siapa inget gak? Pasti 90% nggak inget. Ingat Mas, ingat, ingat. Ada ingat, ada ingat ya? Ingat. Ingat, ingat. Oh bagus bagus bagus. Teman soalnya ya, Tetanggaku, saudara. tetanggaku soalnya Tetangga minta suara. minta suara ya wes. Jadi ya ilusi pilihan itu yang sebenarnya ribet. Apa implikasinya ya? Implikasinya tuh banyak. Satu anak muda bingung. Kedua, itu membuat kompetisi jadi terlalu kompetitif. Jadi itu menyebabkan biaya politik terlalu mahal gitu. Bayangin satu daerah misalnya di dapil gua Kota Tangerang gitu, di Karawaci gitu misalnya. Satu desa lu ada misalnya misalnya 100 calon gitu ya. Lebih baru 100 calon. Lu 100 calon mas menangin hati desa itu gitu. Gimana caranya gitu lalu berkompetisi itu. Akhirnya apa? Sistem ini itu mendorong para caleg ini untuk memainkan jalan singkat. Itu dengan menggunakan money politics gitu. Hmm. Ya. Ya karena terlalu sulit kompetisinya gitu. Jadi ya karena sistem ini terlalu ribet, akhirnya mereka pakai money politics. Ya banyak banget istilah. Gue udah ngerasain lah gitu. Gue udah ngerasain banget. Gue bisa cerita banyak lah. Kalau kalau ada aku tuh lebih banyak gitu. Hmm. Jadi ya serangan fajar lah, apa ngasih-ngasih bantuan segala macam tuh udah jadi praktek sehari-hari. Hmm. Dan karena terlalu banyak pasangan itu, mereka melakukan, terlalu banyak calon mereka ngelakuin hal-hal seperti itu, akhirnya itu mengedukasi, mendidik rakyat secara tidak langsung selama puluhan tahun ini. Menjadi rakyat itu mentalnya mental disogok gitu. Hmm. Jadi mereka sudah terbiasa, ya sogok gua gitu. Itu membuat lingkaran setan yang menjadi akar dari segala permasalahan di negara ini yaitu korupsi gitu. Hmm. Yes. Jadi karena dari awal kompetisinya seperti itu, akhirnya terpaksa melakukan money politik, tanda petik ya terpaksa, akhirnya rakyatnya mau disogok gitu, mau dibeli suaranya dan sebagainya. eh Biaya politik mahal banget. Akhirnya satu caleg tuh bisa ngeluarin miliar-miliaran gitu loh. Lu bahkan kalau di dapil yang dapil
mungkin lu bisa habis 30 miliar gitu, 40 miliar gitu untuk kampanye, which is doesn't make sense gitu. Dengan gaji lu, emang gaji DPR tuh gede. Let's say pukul rata 160 juta misalnya sebulan. Lu setahun aja cuman berapa? 2 M. Lu menjabat 5 tahunnya berapa? 15 M. Sedangkan lu kampanye butuh 30 M. Tetap nggak balik gitu loh. Hmm. Dengan gaji lu ngerasa gaji DPR, oh gaji DPR tuh gede banget ya, 100 juta lebih. Lu hitung uang kampanyenya buat dia masuk ke sana gitu. Hmm. Tetap nggak balik modal gitu. Itu membuat praktek-praktek, ya menurut gue ya, money under table itu benar-benar ya terjadi gitu. Korupsi terjadi, terpaksa terjadi karena biaya politik terlalu besar. Karena kerusakan sistem ini yang menurut gue pribadi itu setelah gue ngalamin, wah ini sih nggak benar ini kayak gini gitu. Akhirnya semua runyam, semua jadi lingkaran setan dan ya itulah berimplikasi ke banyak hal. Ke kehidupan kita sehari-hari, ke Hmm. anak muda yang terlalu skeptis. Akhirnya, wah, udah deh, udah runyam banget gitu. Jadi memang basically banyak anak muda tuh yang mungkin bisa dibilang kecewa ya, Kak Deo, dengan sistem Betul. yang ada di Indonesia ini. Betul. Akhirnya mereka memilih untuk ngapain sih terjun, ngapain sih melek soal hal ini. Toh sistemnya nggak berubah dari tahun ke tahun sudah seperti itu, gitu-gitu. Udah menjadi culture gitu di dalam. Kalau kan sampai ada stigma kalau politik itu pasti tidak jauh dengan uang dan kotor gitu. Padahal kita tahu ya akar dari kejahatan adalah cinta uang. Betul tidak? Betul. Jadi, iya itu salah satunya sih kenapa gue pilih PSI juga. Makanya PSI itu agak berat menang juga sih. Karena kita bener-bener, boleh tanya lah ke orang-orang PSI, kita emang dididik di partai itu nggak boleh money politik, kayak nggak boleh ngasih uang, Hmm. nggak boleh, pokoknya nggak boleh nyogok rakyat segala macam. Jadi mungkin kita bisa ngomong ya, misalnya kita adalah orang-orang yang kuliah-kuliah seperti kalian gitu-gitu, mungkin itu termasuk golongan menengah atau menengah atas gitu. Jadi kita kadang nggak, dengan cerita gue ini kadang kayak bertanya-tanya, lah gue dikasih cepek mah gue ambil aja, nggak usah gue pilih gitu kan. Yes. Tapi realitasnya bro, Hmm. jumlah orang yang super miskin itu lebih banyak lagi daripada jumlah orang-orang kelas Iya. menengah. Dan gue bener-bener turun ke bawah itu, gue bener-bener nyaksiin separah itu keadaan ekonomi kita gitu. Sekacau itu. Banyak banget orang yang untuk sehari-hari makan masih mikir gitu. Hmm. Nah, di hari ini. Jadi, money politik itu masih sangat relevan buat mereka. Masih kayak, mereka masih bisa dibeli suaranya gitu intinya. Jadi, ya gitu. Karena kompetisi yang nggak fair, jadilah seperti itu. Akhirnya yang masuk ke dalam DPR ya, karena suara mayoritas menengah ke bawah ya, orang-orang yang punya uang banyak, punya modal banyak, dan memberikan uang itu gitu. Itu yang gue lihat ya. Jadi, jarang anak muda bisa benar-benar berhasil masuk ya. Nice, 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 mantap. Banyak sekali ya. Oh, ini ini semakin menarik nih kalau kita tadi kan kita ngomongin soal anak muda yang nggak melek nih. Nah, kalau dibalik ada anak muda yang sudah melek politik dan dia terjun ke dalam dunia politik, and then turns out adalah orang-orang yang senior cuman bilang kayak, ah ini anak muda bisa apa nih? Ini anak muda mau ngapain nih? Kencing aja belum lulus nih. What do you think untuk anak muda yang di underestimate di dunia politik ini, Kak Dio? Janganlah mereka menganggap engkau rendah karena engkau Karena muda. engkau muda. Jadi Oke, haleluya. memang semua soal kembali lagi mana? Genset. Kepala. Jadi gue tuh baru lah ya di politik, jadi mungkin masih banyak yang belum gue pelajarin gitu. Cuman eh ada rasa-rasa juga yang gue sempet rasain kayak, duh, gue mau ngapain ini kan? Kayak kampanye, gue ngapain ini kampanye? Gue bingung banget kan. Aduh, gue harus ngapain gitu. Tapi ya kadang gue mikir ya kayak eh, banyak orang yang bisa, kenapa
harus. kita tuh mau diremehin kan, kayak founding father kita aja misal Soekarno itu mulai aktif jadi proklamasi itu umur 20-an gitu. Hmm. Dan Malaka, terus banyak lah founding father kita tuh yang bener-bener aktif di umur 20-an gitu lah kalau kalian pelajari bener-bener ya. Dan itu banyak juga tokoh-tokoh reformasi itu dari mahasiswa-mahasiswa gitu. Mereka yang aktivis-aktivis dulu reformasi itu ya seumuran-umuran kalian lah kayak early 20s gitu. Hmm. Dan mereka hebat lah gitu bisa jadi aktivis, aktif di politik peduli. Itu sih. Jadi ya eh dari situ aja mungkin gini tipsnya. Membulatkan tujuan gitu. Jadi kita sebelum masuk ke politik kita harus udah punya visi dulu gitu ya pribadi. Misalnya lu tahu nih kayak eh apa yang bikin lu gemes gitu sama politik gitu kan. Nah, Ya. lu bisa berangkat dari situ dulu. Nggak usah dari politik lah, misalnya dari lingkungan lu gitu. Misalnya lu gemes, gemes banget gua. Misalnya, kenapa sih di daerah gua nih, di komplek gua atau di kota gua, sampah kelolanya nggak baik misalnya. Hmm. Kenapa sih sampah tuh, kenapa sih masih banyak orang-orang sekitar gua tuh yang bakar sampah misalnya, atau apa gitu. Sedangkan sekarang udah modern bro, kayak lu harus ada recycle segala macem. Misalnya lu punya keresahan dari situ ya lu berangkat dari situ aja lu perjuangin itu lu percaya nilai-nilai kayak gitu itu akan ketika kita punya tujuan tuh akan memberikan motivasi sih dorongan gitu ya kayak kuliah aja gitu kan kan kadang-kadang malas cuman kan kayak anjir gue mau S1 nih coy gitu ya kadang kan mau nggak mau nih sampai jam setengah satu kan Zoom nungguin 2 jam gitu jadi tips tips simpelnya ya lu find purpose dulu gitu Hmm. apa yang lu permasalahin dan semua orang bisa beda-beda. Ada temen gue yang permasalahin stadion dan tim bola di Tangerang gitu dan lain-lain gitu. Mereka mau tim Kota Tangerang maju. Jadi semua orang punya their own concern lah gitu yang bisa dibawa dan jadi drive gitu untuk kita sebagai anak muda tuh nggak nyerah gitu untuk perjuangin hal itu. Berarti harus punya motivasi yang benar dulu nih, Kak Deo. Dan tujuannya untuk apa, dan itu berangkat dari keresahan kita nih. Kayaknya Iya, kalau tidak kayak berangkat gitu. dari keresahan, sepertinya kayaknya kurang ini ya, apa hatinya kurang gitu, ya nggak sih? Apa gimana? Ya kurang sih. Bahkan mungkin lu nggak akan ada dorongan untuk ke politik sih sama sekali mungkin ya. Tapi kalau lu udah punya keresahan, mungkin lu punya keresahan aja, lu punya dorongan, lu belum tentu lu mau terjun gitu. Jadi Yes, yes, yes. drive-nya itu harus kuat gitu dan berani sih, harus berani. Kalau enggak susah gitu. Ya gue pun caleg gagal ya, nggak masuk DPR gitu. Cuman ya oke, I enjoy the experience gitu lah. Hmm. Dan gue belajar banyak hal dan mungkin gue akan tetap stay untuk beberapa waktu aktif di PSI mungkin. Wow. Nah, ngomong-ngomong soal when you enjoy ketika tidak mendapatkan apa yang menjadi tujuan di awal, waktu nyalek itu ada nggak sih, Kadeo, pressure yang ah atau rasa sempat menyesal kah atau udah terlanjur nyebur nih harus lanjut aja nih. Nah, gimana? Kira-kira nih? Ada jujur. Di, waktu mulai aktif kampanye sih, kayak tahu kebutuhan duitnya gitu kan, kebutuhan faktor ekonomi kayak wow gitu loh. Hmm. Kayak gila bener ini gitu kan gue pikir. Hmm. Ya kita nggak usah jauh-jauh lah. Simpel aja. Kita datang ke satu kampung misalnya, kita bawa kaos kita. Ya kita senang kaos kita dipakai misalnya nanti. Jadi alat peraga, papan iklan gitu sama mereka. Tapi satu kaos berapa? Let's say paling murah 35.000 lah gitu. Itu lu bawa 100, lu bawa 200. Itu sekali lu datang mereka oh habis, habis gitu loh. Lu hitung simpel aja gitu loh. 100-nya 3,5 juta gitu loh. Itu baru kaos doang, belum biaya-biaya lain gitu. Dan lu datang ke beberapa tempat gitu. Jadi ya itu cuman gambaran walaupun misalnya kita pun nggak main money politik ya, tapi tetap ada biaya Ada itu biaya ada. politik Hmm. ada gitu. Jadi sempat berpikir kayak, duh, gue gimana ya gitu. Tapi akhirnya lanjut terus sih karena itu
coba kalau emang udah punya keresahan, coba sekali kalian berani turun ke bawah, wow, kayak gue sih miris ya gitu Hmm. ngelihatnya kehidupan ada kemarahan kayak selama ini tuh Hmm. orang-orang yang kepilih itu kemana sih gitu maksud gue gitu loh, kayak parah banget sih keadaan-keadaan di bawah tuh. Hmm. Wow, menarik. Nih, sebelum kita lanjut lebih jauh, dari teman-temanku ada yang mau bertanya? Tidak? Saya dulu ya Mas, ini soal money politik ya. Wih, berat ini. Sebenarnya money politik itu kan udah salah satu menjadi budaya politik kita. Salah Hmm. satu eh, cara andalan dalam memenangkan apa perpolitikan. Ya. Jadi apakah money politik itu akan bertahan lama karena kinerja mungkin atau aturan yang kurang ditegakkan atau gimana Mas? Atau karena mungkin masih ada orang-orang yang membutuhkan money politik itu sendiri? Ya, ini pertanyaan jawabannya benar-benar multidimensional ya, maksudnya Hmm. dari berbagai sisi ya benar. Jadi dari satu dari sistemnya sendiri gitu. Kedua dari rakyatnya sendiri. Jadi eh kalau mau ngomong idealnya ya rakyat harus fair dong. Rakyat menuntut politisi jangan korupsi. Hmm. Tapi dia menerima suap, bahkan membuka tangan lebar-lebar untuk menerima suap dari politisi gitu. Sehingga itu nggak fair menurut gue gitu. Jadi dari sisi rakyatnya juga harus ada edukasi yang lebih komprehensif gitu. Sedangkan dari sisi sistem juga harus diperbaiki menurut kajian gue ya. And then dari sisi politisi juga harus ada good political will gitu kan. Hmm. Untuk ya memang gue tuh niat, tapi kita sebagai politisi juga susah sih. Susah jujur, tanpa politik susah. Bukan karena ini ya, bukan karena kadang ya, bukan karena emang misalnya gue newbie ya gitu. Jadi bukan karena gue menang harus pakai money politik. Tapi rakyatnya minta. Iya. Kadang tuh kadang kode-kode, kadang direct. Nah, gue bagi-bagiin kartu nama gue tuh ya ke orang-orang ya. Itu WhatsApp langsung berjibun, bro. Ada yang, ada yang pinjem duit, ada yang minta duit, ada yang Wow. ini, ada gitu. Dan gue gitu. Dan bahkan di hari H pencoblosan nih, tanggal 14 Februari ya, banyak banget yang tanda petik kode ngomong kayak, mana nih Mas Deo nih, ditunggu nih serangan fajarnya. Nah, gue baru ngerti tuh istilah serangan fajar. Oh, maksudnya adalah subuh-subuh sebelum nyoblos kasih duit gitu loh. Dulu gue pikir, oh gue tahu serangan fajar itu ngasih duit, tapi maksudnya apa sih? Gue gak ngerti dulu kan. Gue tahu, mana Mas Deo ditunggu, mana nih serangan-serangannya nih gitu-gitu. Gue kayak, oh, berarti politisi-politisi lain tuh di hari H. Jadi mereka nggak mau capek-capek kampanye. Pokoknya hari H pas pencoblosan, ada tim mereka yang keliling tuh ngasih duit. Ntar pilih ini ya gitu. Hmm. Subuh-subuh tuh, makanya namanya serangan fajar. Jadi sulit. Jadi politisi juga sejujurnya sulit karena diminta gitu. Rakyatnya juga minta. Tapi itu semua karena kerusakan sistem sih. Jadi tetap sistem pendidikan politik seperti ini. Jadi at least gue ngomong kayak gini kan at least berapa nih? 5 orang ngerti gitu kan. Oh emang gak boleh kayak gitu misalnya. Tapi kalau disebarluaskan lebih besar lagi kan ya pendidikan ke rakyat itu bisa lebih bagus gitu. Jadi ya kurang lebih gitu sih bro Hmm. untuk money politics. Itu good sih serangan fajarnya di subuh-subuh. Kalau kita dari jauh hari kayaknya lupa deh orangnya. Iya. Siapa ya? Kemarin yang ngasih siapa ya? Baru ngerti juga nih kita. Tuh. Biasanya ada amplop amplop sama foto itu. Iya. Oh, dulu. Pernah dapat. Ambil foto. Ada yang ini.
ngasih 20.000 terus bilang 70.000 nanti kalau kepilih. Dicicil. 80.000 nanti kalau kepilih gitu. Pay letter. Utang dulu bro. Bisa nyicil. Semisal di politik tuh sudah tidak ada kayak budaya suap apa tidak ada budaya suap, tidak ada budaya yang kotor lah paling enggak seperti itu. Menurut Mas Deo gimana masyarakat tuh bisa memilih memilih pilihannya tanpa kita tidak tahu kinerjanya seperti ini. Kan kebanyakan tuh masyarakat malah hampir tidak tahu ini siapa Ya. kinerjanya bagaimana atau nah kalau semisal tanpa adanya money politik yang budaya seperti itu kira-kira Gimana bagaimana? caranya ya kalian sebagai pemilih gitu ya? Iya. Multidimensional lagi jawabannya. Jadi satu, sistem, baik lagi ke sistem. Kenapa tadi ke sistem? Too many options, itu pertama, udah jelas gitu. Jadi kita juga mau milih gimana juga, kita mau mulai dari ngecek yang mana ya gitu. Seniat-niatnya lu, mungkin gak lu ngecek 100 orang gitu, nggak mungkin banget, coy. Jadi itu dari sistem itu udah perlu direvisi menurut gua. Satu, tapi itu udah big plan lah yang udahlah kita nggak usah muluk-muluk gitu. Tapi kalau gue pribadi biasanya satu, tanya ke diri sendiri kayak ideologi lu apa yang lu percaya gitu. Dan lu pilih partainya dulu, itu paling penting. Jadi biasanya anggota partai itu ada pendidikan kader, kaderisasi, ada sekolah kader lah macam-macam, ada pertemuan-pertemuan. Itu membuat apa kurang lebih politisi-politisi di dalamnya punya nilai-nilai yang kurang lebih sama walaupun ada pengecualian ya gitu. Tapi kurang lebih sama. Jadi tipsnya pertama, choose your stand first gitu untuk partai politik. Gimana lu lebih cocok kemana gitu. Kan kelihatan tuh di media kayak sikap-sikap mereka. Tapi media juga kadang gitu lah. Pokoknya ideologinya gitu dulu pertama, baru dari situ tereliminasi, pilih partai politik, baru pilih calonnya. Nah calonnya ini agak tricky, tapi sekarang kalian udah beruntung banget karena udah sangat mudah mencari di internet gitu ya. Jadi ya udah, dari lihat partai, lihat nama-namanya, cek gitu di internet. Dulu malah di pemilu lalu ada website-website yang bantu itu kayak goodwill.com dan sebagainya, itu ada tuh itu untuk ngecek background. Nah, yang paling satu lagi nih, ini khusus tips untuk incumbent ya, untuk yang maksudnya kalau yang DPR udah kepilih misalnya di daerah DPRD, kalau kalian nggak pernah ngeliat dia di daerah kalian gitu, pertanyaan besar aja itu. Mungkin itu menjadi satu indikator, mungkin nggak usah dipilih lagi. Karena apa? Karena seharusnya DPR kan salah satu tupoksinya itu kan turun ke masyarakat, menyerap aspirasi, lalu akan teruskan ke eksekutif gitu untuk kasih masukan. Oh, kebutuhan rakyat tuh ini. Nanti baru program kerjanya disusun sama wali kota atau bupati gitu. Oh, berarti dari masukan DPR kita harus bikin ini nih. Gitu. Kurang lebih gitu. Jadi kalau ada anggota DPR yang udah menjabat 5 tahun, tapi menurut kalian, kok gue nggak pernah lihat dia gitu. DPRD lah ya, kalau DPR RI agak susah ya. Karena kan dia nasional, DPRD daerah gitu. Dan tingkat kota. Kalau kalian nggak pernah lihat ya itu, menurut gue sih aneh gitu. Itu aja sih paling. Semoga menjawab. Penting loh, penting pilih caleg tuh penting banget. Iya, kalau ngomong-ngomong soal pilihan, aku jadi ingat ada satu paradoks jadi dari Jay Shetty ya Pak. Dia tuh ngomong kalau pilihannya sedikit, kita sedih karena pilihannya nggak banyak. Tapi ketika pilihannya banyak, kita jadi bingung mau pilih yang mana. Gila. Betul sekali. Paradoksial banget kan. Sebenarnya banyak partai politik yang nilainya ideologi mirip. Misalnya kalau lu adalah partai
Muslim misalnya, PKS, P3, PKB itu ya mirip gitu. So what's the difference gitu. Jadi mereka cuma memperebutkan satu kolam suara yang sama gitu misalnya. Terus partai yang nasionalis banget misalnya PDIP, terus PSI mungkin bisa masuk juga PSI. Pokoknya kaum kaum nasionalis gitu, Gerindra nasionalis banget itu sebenarnya mirip ideologinya. Sama kaum kaum yang tengah gitu, yang tengah kayak Golkar gitu. Nah, sebenarnya zaman Soeharto, sorry, Orde Baru ya. Hmm. Dari Soekarno ke Soeharto, Soeharto ganti. Dia ngegabungin partai politik di cuma tiga Hmm. parpol, ya kan? P3, Golkar, PDIP, udah. Tiga itu adalah gabungan dari beberapa partai politik gitu. Jadi dia udah tahu nih di Indonesia kecenderungannya tuh ideologi tiga. Satu ke Islam, satu tengah, Golkar, satu tuh nasionalis Hmm. Indonesia, apa sih negara banget. Jadi dulu tuh tiga, tapi setelah jatuh reformasi jadi multi partai malah gila. Hmm. Mungkin saya sih ya Mas. Boleh. Tapi semoga nggak terlalu krusial ya yang saya tanya ini. Iya. Melihat fenomena politik belakangan kemarin ini kan tentunya Masnya juga tahu ya fenomena yang saya maksud apa gitu kan. Apa tuh? Apa ya kan? Nah, tapi kan kalau Iya. dibandingin dengan money politik yang sudah jadi budaya politik di Indonesia, tapi kan itu kan memberikan dampak yang negatif ya Mas sebenarnya kalau untuk money politik. Hmm. Nah, sedangkan kalau menurut Mas sendiri, menurut Kak sendiri itu untuk yang maaf fenomena dinasti politik itu sebenarnya buat Mas itu yang seperti apa? Maksudnya kan kinerja itu kan dilihat itu kan dari apa ya, dari pribadinya gitu kan, dari pribadi dan pengalaman, bukan dari umur atau segala macam gitu kan. Jadi apakah dinasti itu merupakan hal yang negatif atau hal yang positif untuk menurut Kak Dio nih? Oke, gue seneng banget ya kalian nanya ini. Finally. Jadi gue coba sharing sedikit pikiran gue ya. eh Gimana ya? Jadi menurut gue pribadi ya, dinasti politik itu eh, ya ada beberapa fenomena gitu. Terutama kalau kita lihat yang lebih kecil ya skupnya misalnya di eh, wali kota, bupati. Itu biasanya lebih banyak tuh. Kayak wali kotanya A, ntar 2 periode istrinya atau anaknya gitu. Itu lebih lebih banyak di Indonesia dan kota kan banyak banget. Kita ada berapa ratus kota ya, gue 100 berapa ya gue lupa. Banyak banget lah. Jadi kesempatan untuk itu lebih lebih gede gitu. Tapi hmm, kalau yang dimaksud itu kita ngomong dulu ya, kita ngomong yang gede dulu yang nasional ya, yang ramai banget di media dibahas. Menurut gue itu sangat sangat susah kalau lu mau ngomong, wah ini sih si Jokowi misalnya saya gila nih dinasti. Kenapa? Karena kita punya sistem yang memang sulit banget untuk lu tuh ngelakuin dinasti politik. Sulit banget. Pertama kita pemilu gitu kan, let's say. Jadi dan di daerah juga banyak daerah juga baik banget contoh-contoh kasus walaupun ada yang berhasil. Tapi ada banyak juga contoh kasus yang mencoba untuk naikin anaknya misalnya atau naikin istrinya itu ya nggak menang karena at the end tetap suaranya di rakyat kan gitu. Rakyat Betul, yang memilih betul. gitu. Jadi di situ adalah judgement terakhir dari eh, perjalanan politik seseorang gitu kan di rakyat di judgement terakhirnya. Jadi pertama nggak akan jadi juga kalau nggak ada suara dari rakyat, kepercayaan dari rakyat itu pertama. Kedua,
kita itu apa namanya punya sistem kan trias politika kan, yang eksekutif, yudikatif, sama legislatif kan. Nah itu tuh susah banget untuk satu orang misalnya Jokowi, misalnya sengaja nih gue mau bikin dinasti politik gitu, susah banget karena mereka lembaga independen semua yang nggak bisa diintervensi gitu. Hmm. Jadi wah gila. Jadi gini, ada satu istilah dari politisi yang gue suka juga sih, Fahri Hamzah kalau nggak salah, Fahri Hamzah dari Gelora. Dia bilang sistem di Indonesia itu demokrasi, kita itu kita itu kayak tidur di rumah yang di pinggir rel kereta api gitu. Hmm. Berisik, berisik, banyak berantem, ini segala macam. Tapi kenapa orang-orang bisa tetap tidur yang rumahnya di rumahnya di pinggir rel kereta api? Karena mereka tahu kereta api itu punya jalur, Hmm. gak akan tiba-tiba belok nabrak rumah lu gitu. Hmm. Jadi lu bisa tidur dengan tenang walaupun lu tahu kereta api itu tiap hari lewat dan kencang dan berisik gitu. Jadi dia perumpamaan dia kayak gitu. Itu yang dia ngomongin juga bahwa lu mau ngomongin dinasti politik susah karena kita udah punya sistem yang sebenarnya rumit banget, rumit banget, ruwet dah pokoknya. Nah, let's say misalnya Hakim MK nih ya, yang lagi banyak dibahas kan misalnya masalah Gibran itu maju. MK itu dibikin sistemnya sedemikian rupa, hakimnya ganjil 9 karena nggak boleh ada hasil imbang karena mereka voting, nggak boleh hasil 4-4, jadi dibikin 9. Satu, Hakim MK itu adalah perwakilan Tuhan di dunia ini, di Indonesia. Jadi nggak bisa ada yang dibilang perwakilan Tuhan karena nggak ada yang bisa ngalahin dia lagi kalau keputusannya jadi. Itu 9 hakim MK dipilih sama 3 lembaga. Jadi 3 hakim dipilih sama DPR, yaitu legislatif. 3 hakim lagi dipilih sama eksekutif, yaitu presiden dan masukan-masukannya dari presiden. 3 lagi itu dari lembaga yudikatif, yaitu dari Mahkamah Agung. Jadi trias politika itu masing-masing milih tiga hakim. Itu dipilih dan dipilih yang terbaik. Hmm. Jadi tiga dari trias politika. Akhirnya jadilah 9 gitu. Lu mau ngomong 3 itu 9-9-nya di Jokowi bisa ngomong gitu. Ini lolosin ya ini. Lah gini ya, gue sebagai kader PSI ya. Gue udah tahu banget. Ya. Karena PSI salah satu yang menggugat waktu itu. Bahkan sebelum isu yang naik dinasti politik segala macam, satu tahun sebelumnya PSI itu udah ngegugat ke MK masalah umur, karena menurut PSI umur tuh udah nggak relevan gitu untuk maju sebagai kepala daerah atau sebagai presiden gitu atau wakil presiden. Akhirnya kita dari tim hukum kita tuh maju untuk menggugat PSI loh, yang dibilang partainya Jokowi lah, Ya. sekarang Kaisang. Kita beberapa kali maju ditolak permohonan kita. Karena waktu itu apa ya? Waktu itu siapa namanya? Beberapa tahun lalu ada beberapa lah kader PSI yang mau maju wali kota cuma nggak bisa karena umur gitu. Akhirnya kita majuin, ditolak. Bahkan kemarin yang Gibran itu kita juga salah satu yang majuin. Permohonan kita juga ditolak gitu. Jadi menurut gua kayak gak make sense aja gitu. Gak make sense. Kalau dibilang satu orang tuh bisa mengendalikan negara ini terus bikin dinasti segala macam, kayak gak mungkin banget bro, kayak gila sistem kita tuh terlalu kuat untuk dilawan gitu. Tapi memang ada tetap ada beberapa kelemahan. Kita kalau mau mengjudge ya, kan gue bilang judgement terakhir dari rakyat kan. Ya kalau misalnya let's say Jokowi curang atau ya dinasti politik gitu. Tapi kalau rakyatnya nggak pilih ya nggak jadi kan gitu. Tapi memang ada kekurangan tetap di rakyat kita gitu. Jadi itu yang dikritisi tetap sama gua. Jadi rakyat kita misalnya memilih belum, mungkin ada kecenderungan belum terlalu objektif, belum bisa memilih dengan reason-reason yang
eh, lebih logis segala macam gitu. Jadi eh, lebih banyak memilih karena alasan emosional, spiritual dan sebagainya gitu. Jadi itu yang gue masih tetap kritisi bahwa misalnya saya sekarang, saya lah yang lagi namanya Prabowo Gibran menang gitu. Pertanyaannya, legitimate nggak mereka? Bener nggak rakyat memilih karena mereka mau gitu sama mereka atau karena misalnya karena afiliasi terhadap Jokowi misalnya karena ada anaknya gitu. Itu kan bisa aja kita bisa berdebat masalah itu gitu. Tapi untuk masalah kecurangan-kecurangan sih menurut gua gak make sense banget gitu. Kita satu-satunya negara yang pemilunya ada berapa lembaga ya? Tiga, empat ya. Kita punya KPU, kita punya Bawaslu, Hmm. kita Bawaslu juga diawasin lagi. Ada badan kehormatannya. Hmm. Terus ada lagi satu lembaga lagi gue lupa namanya itu ngawasin KPU dan Bawaslu. Hmm. Jadi berlapis-lapis, lapis-lapis kita satu-satu negara di dunia ini yang saking ribetnya pemilihan umumnya sampai ada empat atau tiga atau empat lembaga yang ngawasin gitu. Dan siapapun boleh ngelapor. Jadi kayak udahlah, udah nggak make sense kalau bilang satu orang doang nih Jokowi atau keluarganya lah saya bisa nge ini semua rakyat ini ya itu gue sih nggak make sense ya gitu. Itu dari pribadi gue gitu. Hmm. Tapi tetap ada hal-hal yang kita tetap jangan tutup mata. Yaitu sih kalau dari gue sih tentang rakyatnya sih. Tetap baik lagi ke rakyatnya. Yang Hmm. masih harus ya SDM lah intinya gitu. Masih negara berkembang gitu. Itu. Ya, Panjang banget ya. mantap, mantap. Tapi ini Kak Deo, kalau aku coba sharing sedikit mengenai tentang yang politik dinasti ya. Kalau kita ngomongin semua balik lagi ke rakyat itu kayaknya sudah cukup baik dan benar karena memang semua keputusan ada di rakyat. Tapi kita nggak tahu ya setuju nggak setuju, tapi ada yang namanya politik tuh yang ngelihat sosoknya. Jadi ini kejadian di kampung halamanku sendiri. Eh, dia ayahnya adalah seorang yang powerful banget di kampungku dan aku nggak tahu tuh kinerjanya seperti apa. Yang aku tahu memang selama si ayahnya menjabat ini tuh kampungku cukup sejahtera karena banyak acara aja, tapi secara infrastruktur dan lain sebagainya tuh nggak kelihatan ada pembangunan dan lain sebagainya. Cuman cara dia menutupi segala halnya tuh dengan bikin konser, dengan bikin ini, akhirnya banyak masyarakat tuh yang eh, merasa ini orang udah kerja nih, lihat nih kita dikasih hiburan terus-menerus. Dan akhirnya ketika dia sudah 2 periode, anaknya naik. Nah, track record anaknya ini tuh sangat buruk dengan banyak skandal dan lain sebagainya. Nah, orang-orang di kampungku bilang, kayaknya pilih dia deh. Kenapa? Padahal dia kan banyak skandal, track recordnya juga nggak jelas gitu-gitu. Eh, karena papanya gini nih, karena papanya gini, karena papanya gini. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah ngalamin hal-hal seperti itu. Nah, kalau kayak gitu kira-kira gimana nih Kak Dio? Ya, makanya itu gue bilang kembali lagi ke rakyatnya. Jadi kayak ini gue bilang mungkin ada opsi juga mungkin. Jadi gini, kalau kita mau ngomong fair-fairan ya, menurut gua yaitu eh, fair sebagai sebuah strategi ya menurut gua ya. Hmm. Karena mungkin itu mungkin dilihat bahwa jadi beberapa kali disurvei kan emang masyarakat tuh tingkat kepuasan kepada Jokowi tinggi ya 75 sampai 85% gitu. Jadi Yes. memang strateginya kubu 02 yang menang itu benar-benar itu strategi mereka. Hmm. Mereka mengafiliasikan sebisa mungkin ke Jokowi karena mereka tahu orang-orang suka sama sosok Jokowi gitu. Walaupun banyak yang nggak suka Hmm. juga sih. Let's say kan survei 75%, berarti ada 25%. 20% juga nggak dikit loh bro gitu. Hmm. 25% yang nggak suka tuh dari 100 berapa juta ya banyak juga gitu. Hmm. Ya kan? Dan mereka itu yang mungkin yang ngomong-ngomong di sosmed segala macam itu yang nggak suka. Tapi fact-nya secara saintifik itu di survei selalu majority suka gitu. Jadi eh itu strategi pertama. Kedua eh apa namanya? Ya itu
kerusakan sistem lagi balik lagi. Jadi ya karena gini, aduh ini menjadi panjang banget ya kalau mau jelasin. Ada namanya ada namanya presidential threshold. Jadi Hmm. lu tuh kalau mau nyalonin jadi presiden atau wakil presiden lu harus punya kursi 20% di DPR gitu kan. Hmm. Jadi itu membuat partai politik itu terpaksa harus koalisi. Karena kalau nggak koalisi mereka nggak bisa ngajuin calon gitu. Satu-satunya yang bisa maju sendiri waktu itu adalah PDIP karena sewaktu periode kedua Jokowi dia 21% di pemilu sebelumnya. Jadi dia sendirian aja tanpa koalisi bisa majuin calon gitu. Tapi yang lainnya itu harus gabung. Jadi karena yang lainnya harus gabung, itu membuat banyak sekali harus ada kompromi-kompromi politik. Jadi misalnya di 02 ya, gabung Golkar, Gerindra segala macam ya. Mereka semua punya kepentingan. Kita bukan ngomong kepentingan negatif ya. Hmm. Kepentingan adalah mereka semua mau majuin kader terbaik mereka dong. Yes. Ya dong. Gila gue udah 20 tahun di Golkar, udah ini, udah itu, udah jadi DPR, udah jadi ya gue berhak dong kalau gue mau jadi wakil presiden misalnya. Atau ketua umumnya gitu Erlangga atau misalnya Yusril gitu di PBB segala macam. Saking kompleks, terlalu kompleks jadi semua orang tuh mau ngajuin jadi wakilnya Prabowo waktu itu ya. Ada berapa partai ya? Banyak banget lah, pokoknya paling banyak di 02 tuh. 6 7 kalau nggak salah, banyak banget lah. Jadi akhirnya harus ada kompromi politik yang terjadi, diskursus yang sangat kompleks. Dan gue ngebayangin Gibran tuh waktu itu udah jadi jalan tengah. Jadi karena nggak ada conclusion nih, ya itu yang gue bayangin ya. Hmm. Nggak ada conclusion karena sistemnya juga yang ricu gitu ya. Jadi ya akhirnya harus ada kompromi politik gitu lah. Karena nggak ada yang mau ngalah. Tapi ketika dibilang Gibran, wah pada kayak langsung pada kayak wah, bener sih boleh juga gini. Nah mungkin kayak gitu itu bayangan gue ya. Karena kembali ke sistemnya parah banget. Presidential threshold, parliamentary threshold itu parah sih. Jadi PSI kan gagal masuk Senayan karena nggak nyampe 4%. Itu namanya parliamentary threshold. Jadi itu anak-anak PSI yang berjuang di DPR RI ya, udah keluar puluhan miliar, dia menang di daerahnya. Misalnya saya Grace Natali atau Isyana Bagusoka di Tangerang. Di Jakarta dia nomor satu. Isyana di Tangerang nomor dua tertinggi. Menang nih. Wah, harusnya gue masuk dong jadi wakil rakyat. Hmm. Gue harus mewakili jutaan suara yang milih gue dong. Tapi karena keseluruhan secara nasional seluruh Indonesia, suara PSI nggak nyampe 4%, akhirnya lu nggak boleh masuk. Hmm. Akhirnya selain uang miliaran yang terbuang, suara rakyat yang milih gue gimana? Nggak terwakilkan dong. Dia milih Grace Natali, dia milih Isyana Bagusoka, dia milih Giring misalnya. Giring ini juga suara gede loh di Bandung, daerah Bandung situ. Hmm. Nomor berapa dia juara itu? Tapi nggak ada yang masuk. Karena ada parliamentary threshold yang ngebatasin kompetisi jadi buat gue nggak fair gitu. Hmm. Yang bikin undang-undang itu kan partai politik ya di dalam DPR banyak kan. Jadi memang partai-partai yang udah gede di dalam itu memang sengaja membatasi kayak jangan ada orang-orang baru nih masuk gitu. Jadi dibikinlah undang-undang ada parliamentary threshold biar susah masuk, ada presidensial threshold dan lain-lain. Luar biasa, luar biasa. Terbiasa. Wow, ini sepertinya kita terhalang durasi padahal percakapan kita sudah begitu seru. Daging banget ya daging. Iya, daging banget nih. Parah nih, banyak banget isinya. Nah, satu pertanyaan mungkin lebih ke dari Kadeo deh untuk pesan untuk anak muda yang nggak melek politik gitu seperti apa. Terus boleh deh kasih harapannya deh untuk generasi kita supaya bisa lebih gimana gitu. Gimana gitu. Pasti udah gak bisa kata-kata jadi gimana gitu. Iya.
terakhir ya politik itu emang bukan buat semua orang ya menurut gue. Jadi tapi anak muda tetap harus melek karena kita dari dulu itu sejarah dunia bahkan ya, bukan sejarah Indonesia doang ya. Anak muda adalah generasi-generasi yang mengubah sejarah selalu gitu. Yes. Dalam sejarah apapun di peradaban dan di seluruh muka bumi gitu. Jadi Hmm. kita tuh paling berani, kita tuh paling kritis, kita tuh gampang gini, kita belum punya anak, belum punya istri, jadi kayak kita lebih nggak takut dar-der-dor gitu, nggak Yes. takut mati lah gitu. Hmm. Orang kalau udah punya anak dua, udah punya istri, udah ini, udah wah mikir deh, mau kritis mau apa takut gitu kan. Jadi memang sepanjang sejarah udah membuktikan anak muda tuh emang game changer lah gitu. Jadi Hmm. walaupun politik bukan buat semua orang menurut gua, tapi kita harus tetap melek politik, ikutin dan lu bisa mengkritisi eh apa politik-politik di Indonesia ini. Terus satu lagi pesan gua. Jadi ada istilah namanya echo chamber ya. Jadi ini gue selalu gue mengerti ini. Jadi dalam politik itu juga juga berlaku echo chamber ini. Jadi echo chamber itu adalah kelompok yang di sini, intinya kelompok di sini akan punya echo chamber yang nganggap pendapatnya paling benar, kelompok sini pendapatnya paling benar gitu. Hmm. Tapi sebenarnya kalau kita pikir ya dua-duanya ada benernya gitu. Benar sih gitu. Nah, gue tuh membiasakan diri gue untuk melihat dari dua sisi gitu. Jadi tapi the power of algorithm tuh emang gila gitu. Jadi misalnya gue adalah waktu pilpres nih, gue adalah pendukung 02. YouTube gue, TikTok gue, isinya akan 02 semua kebanyakan. Yes. Karena power of algorithm itu akan membuat gue membentuk echo chamber gue sendiri. Dan gue menganggap pendapat gue di 02 tuh paling bener gitu. Hmm. Sedangkan di sisi lain 01, 03 memiliki permasalahan yang sama. Semua karena digitalisasi, karena algoritma segala macam gitu. Tapi kalau kalian tahu ya, politisi-politisi di sana yang dulu yang berantem-berantem yang 1, 2, 3 itu ya di belakang layar ya mereka tetap temenan gitu. Jadi kita ini yang terjebak di echo chamber kita masing-masing gitu sebenarnya. Karena algoritma. Jadi gue membiasakan diri misalnya ada satu isu nih dalam politik, mungkin dalam hal lain juga ya. Gue biasa dengerin, misalnya bahas dinasti politik. Gue akan cari sumber yang ngomong dari sisi pro-nya gitu. Gue akan dengerin pendapatnya ini. Terus gue cari lagi dari sisi kontranya. Gue sengaja mencari gitu. Untuk mendengar dari dua sisi, terus gue mengambil kesimpulan, oh ternyata kayak gini gitu. Itu akan membuat pengetahuan kita tentang satu hal itu lebih deep, lebih komprehensif gitu. Karena kalau kita nggak sengaja mencari, kita akan disuguhkan dengan algoritma yang itu aja. TikTok, YouTube tuh akan selalu menyuguhkan kita dengan hal itu aja. Itu menyebabkan kita jadi orang yang menutup mata, menjadi orang yang eh, penyebab polarisasi dalam masyarakat kan, jadi kebelah-belah gitu dalam keluarga dan segala macam. Nah itu yang saran gue sih untuk anak-anak muda tetap tetap objektif melihat segala hal, nggak cuma dalam politik dan jangan terlalu nggak peduli lah politik lah, karena ya nanti ya kita yang akan lanjutin negara ini coy. Mungkin Chris akan jadi menteri perhubungan nanti ya atau menteri pariwisata gitu ya deh. Tatoan bisa, tatoan. Boleh, boleh, boleh. Itu sih ya dari gua sih pesan gua. Ya, thank you banget Kak Deo. Betul ya, anak muda itu bagaikan anak panah di tangan Pahlawan. kawan. Oke, teman-teman, thank you banget untuk waktunya. Thank you juga untuk Kak Deo sudah mau bergabung di Bincang Politik bersama kami. Eh, saya Enrico Imanede Kristensen pamit undur diri. Sampai ketemu di Bincang Politik next video.